Pembelajaran ketua kelas Naomi ada. Oke, boleh dipimpin berdoa dulu, Asep. Silakan pimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa masing-masing sesuai kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Anaya, hadir Bu. Andi Adila, Hadir Bu. Andi Munawara, Hadir Bu. Novita, sakit ya? Suci, Pipin, Hadir Bu. Kian. Oke, jadi ada satu anak yang nggak masuk ya atas nama Sri Novita. Oke, kita sama-sama mendoakan buat Sri Novita supaya dia juga cepat sehat dan bisa kembali belajar dengan kalian ya. Kita doakan sama-sama. Silakan berdoa untuk Sri. Oke, amin. Selesai ya. Mudah-mudahan Sri cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kalian. Supaya pembelajaran kita hari ini kalian lebih fresh, supaya lebih tidak ngantuk gitu ya. Kita ice breaking dulu. Silakan kalian bisa berdiri mengitari di luar meja kalian. Ya. Oke. Jadi gini. Tangan kalian satu kiri itu membuka, kemudian yang satunya begini. Nah, begininya nanti tengah-tengahnya. Yang satunya membuka, satunya begini. Oke, ya. Yang membuka berarti siap menangkap. Yang begini berarti siap menarik. Paham? Oke, paham? Paham ya? Nanti kalian dengerin, ya. Kalian dengerin cerita dari ibu. Jika kalian nanti mendengar kata gunung. Nah, kalau mendengar kata gunung, yang tangan kalian terbuka menangkap punya teman kalian dan tangan yang menuju kalian tarik. Oke. Kalau tertangkap berarti kalah. Oke. Ada seorang remaja yang bernama Reo sedang mendaki gunung. Dengerin lagi dong. Sedang mendaki gunung Kawi.
kalian akan sepakati. Apa kira-kira yang pertama? Tidak boleh makan. Tidak boleh Makan. Oh, sama ya. Tidak boleh. Oke, sebentar. Apa? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Tidur. Apa lagi? Hah? Apa? Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Oke, aktif dalam pembelajaran. Oke, cukup ya mungkin ini ya. Jadi nanti saya ulang lagi pada saat proses pembelajaran tidak boleh ada yang tidur. Kemudian tidak boleh berisik dan aktif dalam pembelajaran. Baik, kita udah sepakati ya. Ibu akan melakukan persepsi. Di sini masih sebetulnya pengertian dari ekosistem. Apa itu pengertian dari ekosistem? Oke, apa di sini? Peristiwa hubungan timbal balik di suatu lingkungan atau tempat, Hubungan. timbal balik antar makhluk hidup. Oke, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu berarti komponennya apa ya? Biotik. Oke, biotik. Kalau komponen lingkungan berarti Abiotik. abiotik, berarti ya tak hidup. Baik. Kita akan mempelajari yaitu tentang komponen-komponen dalam ekosistem, dalam aliran energi dan daur biokimia. Ya. Kemudian serta studi literatur dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membuat desain perencanaan proyek miniatur dengan daur biokimia yang ada interaksinya antar komponen ekosistem dalam aliran energi pada model pembelajaran proyek basisnya PDBL dengan baik. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum ibu lanjutkan ya, jadi ibu ada sedikit mengajak kalian untuk memahami betapa pentingnya mempelajari komponen-komponen ekosistem dan interaksi antara komponen ekosistem ya, antara komponen ekosistem agar keseimbangan itu tetap terjaga. Ingat ya dengan kejadian banjir di Sangatta tahun lalu, tepatnya bulan Maret ya, sekitar tanggal 20-an itu kalau nggak salah. Masih mengingat itu? Nah, jadi ibu akan mengajak kalian untuk mindfulness ya. Jadi ibu nanti akan iringi dengan alunan instrumen sehingga nanti kalian bisa mengikuti instruksi dari ibu. Ya, jadi nanti kalian bisa begitu tertib mempelajari tentang komponen. Oke? Kalian bisa menggeser posisi tempat duduk kalian akan lebih nyaman dan cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafas seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi,
kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian lengan atas dan jari jemari Anda. Masih ingatkah di benak kalian kejadian 1 tahun yang lalu banjir di Sangatta dan sekitarnya? Mungkin banjir memberi pesan yang tersirat kepada kita semuanya agar kita mulai sadar tentang sampah kotor yang suka ditebar kemana-mana. Sungai bukanlah tempat sampah yang membuat air menjadi resah. Kemana harus mengalir, akhirnya menjadi banjir. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Apa pilihan yang Anda lakukan saat ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang, perlahan, dan silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Silakan kembali. Baik, sekarang bagaimana perasaan kalian? Sudah lebih tenang? Lebih siap untuk menerima materi? Apakah kalian sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Siap ya? Baik. Yang ada di slide ya, Ibu lihat Ibu putarkan, nanti kalian lihat dan kalian pahami ya. Oke. Ibu putarkan. Dari video yang sudah kalian lihat tadi dan kalian cermati, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian jawab ya. Oke, yang pertama pertanyaannya di sini, bagaimana kehidupan organisme pada ekosistem tersebut? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Oke, Anaya, silahkan Nak. Kandungan oksigen yang terjadi kemungkinan jumlahnya akan sedikit dibandingkan jumlah karbon dioksida, karena jika tumbuhan eceng gondok mati akan terjadi pembusukan. Dalam hal ini proses penguraian tumbuhan saat terjadi pembusukan akan menghasilkan karbon dioksida yang meningkatkan dibandingkan jumlah oksigen, sehingga akan mengganggu ekosistem perairan. Oke, betul ya. Jadi kandungan oksigen pastinya kalau ada eceng gondok di atasnya, cahaya matahari nggak sampai gitu ya. Kemudian kemungkinan kalau ada kematian atau terjadi pembusukan, pada saat pembusukan akan menghasilkan yang namanya CO2. Sehingga CO2 itu akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan oksigen. Ya. Oke, silakan. Ya, Vivin silakan.
Menurut saya, kehidupan organisme pada ekosistem tersebut pasti akan terganggu karena banyak tumbuhan eceng gondok yang tumbuh di area perairan, sehingga memungkinkan cahaya matahari itu sulit untuk tembus ke dalam air tersebut. Jadi bisa saja kehidupan di dalam perairan atau biota itu akan mati. Oke, betul ya? Betul begitu ya? Kemungkinan karena memang cahaya matahari nggak bisa tembus, terus padahal di bawahnya ini perlu untuk fotosintesis gitu ya, sehingga biota di bawahnya bisa saja terjadi kematian. Oke, berikutnya solusi apa yang harus dilakukan? Oke, silahkan. Ini solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meminimalisasi sumber penggunaan deterjen atau pupuk pertanian yang berlebihan. Hal ini dikarenakan mikropartikel yang berasal dari deterjen atau pupuk pertanian dapat menyebabkan pertumbuhan eceng gondok semakin pesat atau dikenal dengan istilah blooming. Oke, bagus sekali. Ada yang lain mungkin? Sama ya? Sama ya pendapatnya ya? Oke. Jadi solusi yang sudah disampaikan oleh si Sonia tadi luar biasa ya. Ternyata dengan mengurangi penggunaan deterjen, sabun, kalau banyak-banyak menggunakan sabun atau penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan, ternyata nanti efeknya justru kalau dia nanti larut di dalam air, terus di air itu ternyata mikropartikelnya ini bisa menyuburkan, salah satunya adalah tanaman air, yaitu eceng gondok. Sehingga kalau dia ini mendapatkan nutrisi dari mikromolekulnya deterjen ataupun dari pupuk pestisida yang berlebihan tadi ya, dia nanti di perairan tadi yang tadi gambarnya kayak yang di video tadi, perairan itu penuh ya secara serentak tumbuh dengan subur. Peristiwa inilah yang disebut dengan blooming ya, blooming atau tumbuh secara serentak ya, menutupi area perairan. Berikutnya Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Dimana di sini Ibu udah baginya seperti ini. Kelompok 1 ada Genha, Arfa, Naomi, kemudian Sonia, Yafri, Naila, Naswa. Kelompok 2 ada Margaret, Wisnu, Nanda, Sri, Naswa, Suci, Sunarni. Kelompok 3 ada Muhammad, Akila, Anaya, Anggi, Fikri, Giovanni, Jessica, Lani. Dan kelompok 4 ada Ariel, Gali, Andi, Adila, kemudian Andi Munawara, Andika, Delita, dan Andi Siti Aisyah. Dan kelompok 5 itu adalah Muhammad Arya, Abdul Yusuf, Andini, Febriansa, Jefon, Pipin, dan Jim. Silakan bisa duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Segera ya. Kelompok sini satu ya, 2 di sini, 3 di sini ya, 4 di sini, 5 di sini ya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Silakan. Nih, apa namanya? Membagikan link materi. Link materinya nanti ada buku paket, ya. Buku paket, spotnya ada di sana, ya, di ujung pintu masuk. Kemudian ada link YouTube ataupun link-link lain seperti itu. Jadi nanti beberapa spot itu linknya nanti akan Ibu kirim ke WA group kita ya. Dan kemungkinan materi ini juga semalam sudah Ibu kirim ya untuk dipelajari lebih dalam sebelum hari ini kalian belajar tentang materi ini. Kemudian
Untuk buku paket itu bisa untuk memfasilitasi kalian ya di sana. Ya, kemudian ada lagi nanti poster, spotnya ada di ini, di sudut-sudut, di dekat-dekat ini yang ditempelkan di dinding-dinding ya. Kemudian ada nanti scrapbook di ujung sebelah sana sayang ya. Sebelah sana tuh ada scrapbook ya. Kemudian nanti ada juga contoh miniatur di sini ya. Jadi kurang lebihnya nanti untuk spotnya ada 5 spot yang kalian nanti bisa dijadikan untuk literasi dalam memahami materi pada pembelajaran hari ini ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok pastilah kalian memilih ketua kelompok. Ketua kelompok nanti silakan membagi ya. Jadi kalau misalnya kelompoknya ada 7 orang atau mungkin tadi ada 6 orang ya, karena ada satu bintang kita yang terakhir. Jadi nanti masing-masingnya silahkan menunjuk ya salah satu atau salah 2 temannya untuk mendatangi spot-spot yang ibu tunjuk tadi. Ya, mendatangi spot-spot yang ibu tunjuk tadi. Yang misalnya si Genhard mau ke pojok buku berarti ke sana. Si apa misalnya mau ke link YouTube berarti pakai link YouTube gitu ya. Atau nanti ini ada yang ke sana. Jadi masing-masing nanti silahkan mencari ya ke ini. Jadi wajib untuk membagi ya teman-temannya. Siap? Oke. Seperti ini. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan LKPD, jangan lupa untuk membaca dan memahami langkah kerjanya ya. Terkhusus untuk yang membahas tentang tugas proyek yang akan dibuat. Silakan nanti kalian bebas menggunakan alat dan bahan dalam pembuatan proyeknya itu. Dan di sini nanti ibu juga akan melihatkan aspek STEAM ya dalam proyek yang akan kalian buat. Jadi nanti pada saat kalian membuat proyek, itu nanti akan dilihatkan STEAM-nya seperti ini. Jadi analisis STEAM-nya nanti kalian buat ya. Ada science, itu materinya apa gitu ya. Misalnya di situ adalah biokimia. Kemudian teknologinya, kalian menggunakan apa? Teknologinya menggunakan kayak laptop, YouTube ya seperti itu. Kemudian engineeringnya berarti membuat rancangannya apa proyeknya, siklusnya apa kalau nanti kita misalnya membahas tentang itu. Kemudian matematik itu adalah menghitung anggaran pembuatan proyeknya, budgetnya habis berapa ya. Kalau misalnya ada diperlukan budgetnya itu dihitung. Itu dalam proses timnya ya. Bisa dipahami ini? Baik. Berikutnya nanti pada saat presentasi untuk kelompok yang tidak melakukan presentasi itu akan menyimak dan menghargai teman yang sedang presentasi ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan informasi tambahan yang sedang presentasi, dan murid yang lain akan memberikan pertanyaan dan menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Dari sini ada yang ditanyakan. Jadi selama proses nanti kalian diskusi, boleh kalau misalnya ada hal-hal yang merasa kalian belum paham, boleh ditanyakan sambil jalan diskusi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baik. Silakan kalian berdiskusi. Silakan dimulai diskusinya. Ada berapa bagian sih? 1, 2, Oke, silakan dikerjakan. Sebelum kalian mengerjakan itu kan sudah dibuka nih langkah-langkahnya. Tadi seperti tadi, silakan siapa menentukan teman-teman kalian yang mau mengunjungi sana ya. Sudah dibagi, silakan bergerak. Silakan bergerak.
Jadi kalau misalnya kalian merasa mau mengambil dibawa ke sini, alangkah baiknya kayak di sana saja ya. Jadi sesuai spot-spotnya nanti dikembalikan lagi. Sepertinya nanti teman-temannya udah diberikan ya. Silakan bisa bergerak. Udah dibagi tuh? Buka YouTube aja ya. Kalian lagi buka bukunya. Kalian sok baca ya. Ekosistem. Bagus nih Pak. Ini apa ditarik? Ini apa? Iya coba. Ini bisa tarik kaki ada kan? Ini taruh mana? Ini taruh di sini. Kita sudah selesai membaca atau memahami, boleh langsung berdiskusi ya. Kalian sisa 15. Oke. Sambil ibu lock ya. Kasih ibu lock. Nanti yang ininya aja. Apa namanya untuk projectnya ya. Oh ini gambarnya. Lagi di bawah itu tulisan katanya itu gambar. Ada ini ada pensil nggak? Oke. Tulis ya. Yang sini nitrogen, di sini air. Air ya, nitrogen. Terus sebelah sini dapat apa? Sulfur. Oke, sulfur ya. Di sini ya, 3 menit lagi ya. Jangan salah sebanyak. Jangan salah sebanyak. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami semua. Dimulai dari PPT terlebih dahulu. Hasil pengamatan. Ini berikut adalah hasil pengamatan komponen ekosistem kami. Pertama itu, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya, berikut adalah hasil pengamatan kami tentang abiotik. Komponen pertama ada produsen yaitu padi, komponen kedua abiotik, tanah, air, cahaya, matahari, suhu, dan udara. Komponen 3 ada konsumen, burung pipit. Yang kedua ada konsumen pertama yaitu tikus, konsumen kedua ada ular, pengurai yaitu cacing, mikroorganisme. Yang ketiga ada konsumen 1 burung pipit, konsumen 2 ular, pengurai cacing, dan mikroorganisme. Yang keempat ada produsen yaitu padi, abiotik, tanah, air, cahaya, matahari, suhu, dan udara. Konsumen pertamanya ada keong. Yang kelima produsennya fitoplankton, produsennya yang pertama zooplankton, konsumen kedua ikan kecil. Sekian hasil pengamatan dari komponen
Selanjutnya ada untuk rancangan daur air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami akan membahas rancangan daur fosfor. Ada alat dan bahan, ada karton, styrofoam, lem isolasi bolak-balik, gambar yang sudah di-print, gunting, tusuk sate, cutter, dan kertas origami. Perbedaan antara rantai makanan, dari makanan, dan piramida makanan berdasarkan gambar di bawah itu. Jadi yang pertama, piramida makanan adalah bentuk piramida yang menggambarkan perbandingan biomassa dan energi dari produsen sampai konsumen tertinggi dalam suatu ekosistem. Yang kedua, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem. Urutan alur makanan dari produsen, lalu konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan pengurai atau decomposer. Yang ketiga, dari makanan adalah rantai-rantai makanan yang saling tumpang tindih di dalam ekosistem. Sebutkan teknologi kepada rantai makanan yang terdapat pada gambar. Jadi yang paling bawah itu produsen, yang di atas produsen itu konsumen 1, di atas konsumen 1 ada konsumen 2, dan yang di atas konsumen 2 ada konsumen 3. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ini mohon bertanya, apa perbedaan dari jenis hewan yang ada pada konsumen 1, 2, dan 3? Terima kasih. Izin menjawab, perbedaan dari konsumen 1, 2, dan 3, kalau konsumen 1 itu hewan jenis herbivora, kalau konsumen 2 itu jenis hewannya omnivora, dan konsumen 3 atau puncak itu jenis hewannya karnivora. Dev, berikan pendapat. Masih ada lagi? Tidak ada? Oke, masih tidak ada, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, produsen adalah sumber makanan dari konsumen. Biasanya kedua, konsumen 1 adalah hewan yang mendapatkan makanan langsung dari produsen. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari konsumen seperti ayam dan lain-lain. Konsumen 3 adalah hewan yang mendapatkan makanan dari konsumen 2, biasanya karnivora. Ini adalah gambar dari piramida makanan yang memiliki 4 trofi. Mungkin bisa dilihatkan teman-teman. Dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Jadi urutannya Dari produsen, Jadi proyek rancangan kami itu daur sulfur. boleh diperlihatkan rumahnya. Sebelah sana. Yang pertama itu ada ambil kardus, lalu potong bagian yang dibuka, lalu dihubungkan dengan sisi sebelahnya. Yang kedua, ambil styrofoam yang dipotong sesuai ukuran di lubang di kardus. Yang ketiga, styrofoam yang dipotong digunakan untuk lubang pada kardus. Yang keempat, ambil kertas yang berwarna hijau lalu gunakan untuk menutupi bagian bawah kardus. Yang kelima, bagian karton warna ungu lalu gunakan untuk menutupi bagian bawah kardus. Yang terakhir, gunakan pada bagian atas kardus yang sudah disambungkan dengan bagian lain. Alat dan bahannya itu ada lem, gunting, karton, spidol, styrofoam.
Matematika pembelian kertas lem totalnya 25.000. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya. Apa yang terjadi apabila konsumen 3 atau konsumen puncak memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan trafik yang ada di bawahnya? Maka organisme di telepon kebetulan akan punah karena tidak mendapatkan energi dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Mau memberikan tanggapan? Tidak ada ya? Jika tidak ada, sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kelas ke kami memilih daur nitrogen. Jadi alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada karton, yang ketiga ada tusuk gigi, yang keempat ada gunting dan lem, yang kelima ada spidol warna-warni, setelah itu ada penggaris. Langkah-langkah pembuatan: yang pertama, siapkan styrofoam lalu dipotong menjadi 2 bagian. Yang kedua, lapisi styrofoam tersebut menggunakan karton. Yang ketiga, hubungkan styrofoam bagian satu dengan bagian lainnya menggunakan tusuk gigi. Keempat, tempelkan hasil perizinan gambar styrofoam lalu potong. Dan yang kelima, tusuk hasil perizinan yang telah ditempelkan ke styrofoam agar berdiri sempurna. Terakhir, berikan simbol daur yang sesuai dengan gambar. Kami menganalisis sistem yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika. Yang pertama ada sains, itu kami daur nitrogen. Teknologinya kami menggunakan internet untuk mencari referensi gambar, daur, dan menggunakan aplikasi Canva sebagai media untuk presentasi. Engineeringnya yaitu membuat rancangan teknik pembuatan miniatur daur nitrogen. Matematikanya yaitu menghitung anggaran pengeluaran untuk bahan dan alat, miniatur, siklus daur nitrogen. Styrofoam yang harganya 10.000, karton yang berharga 5.000, printan gambar yang 2.000, tusuk gigi 5.000, lem kertas 5.000, sehingga total biaya sekitar 27.000. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan untuk nomor 4. Buatlah aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari ke produsen, lalu ke konsumen primer yaitu herbivora, lalu ke konsumen sekunder yaitu karnivora, lalu decomposer. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Izin bertanya, apakah ada hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jadi, pengertian dari rantai makanan ialah aliran energi melalui peristiwa satu level ke level lainnya. Jadi, makhluk hidup memangsa atau memakan makhluk lainnya untuk meraih aliran energi. Masih ada? Tidak ada. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila kurang dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reklamasi close. Selanjutnya silakan. Piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan jumlah spesies dalam tingkatan atau jumlah dari terendah sampai tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, juga konsumen tersier. Hal tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan dalam taraf tropik pertama lebih banyak dibandingkan dengan hewan konsumen primer di taraf tropik kedua. Jumlah organisme sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit organisme konsumen sekunder. Berikut adalah contoh dari piramida jumlah. Yang kedua ada piramida biomasa, piramida yang menggambarkan berat atau massa krim total, nilai kalori, pembuatan miniatur oksigen dan karbon dengan penelitian pembelian karbon dan sukaro 12.000, pembelian led 15.000,
styrofoam 20, kertas metalik 15.000, jadi total biaya 43. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Ini bertanya, apa perbedaan antara piramida biomasa dan piramida energi? Izin menjawab. Piramida biomasa merupakan piramida yang menggambarkan biomasa, sedangkan piramida energi menggambarkan energi yang ditransfer dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik selanjutnya. Ada lagi? Ada tidak? Silakan bisa disebut. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita akan jadi tentang apa sih tadi perbedaan antara konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 gitu ya. Ternyata betul yang tadi sudah dijawab oleh kelompok yang sudah presentasi. Kalau nggak salah tadi kelompoknya ini ya. Untuk apa namanya? Konsumen 1 berarti artinya apa? Konsumen yang langsung memakan dari produsen. Artinya siapa itu? Herbie. Betul ya? Jadi atau pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen 2, konsumen 3 itu semuanya adalah pemakan apa? Daging atau lebih ke karnivora sampai di konsumen 3. Baik. Kemudian tadi ada juga apa sih hubungannya antara rantai makanan dengan aliran energi? Ada hubungannya nggak kira-kira? Ada. Pastinya setiap proses makan dan dimakan yang membentuk suatu apa urutan gitu ya. Kalau rantai makanan kan urutannya berapa? 1 garis linier saja gitu ya. Tapi kalau rantai makannya udah banyak, misalnya nih padi tidak hanya dimakan oleh tikus, juga dimakan oleh belalang, juga dimakan oleh ayam, juga dimakan oleh manusia misalnya. Berarti posisinya dia tidak hanya rantai makanan, tapi rantai makanan yang kompleks yang disebut dengan apa? Jaring-jaring makanan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok kalian ya. Apakah ada aliran energinya mereka? Ada. Dari mana? Dari apa? Produsen ke konsumen 1 pasti ada aliran. Kenapa? Ada proses yang makan dan dimakan. Baik. Tadi dari masing-masing kelompok juga sudah menampilkan analisis STEM-nya ya, sudah muncul dari sainsnya, teknologinya, kemudian engineering-nya, kemudian juga ada matematik penghitungannya, estimasinya berapa ya. Jadi luar biasa. Baik, dari hasil pembelajaran hari ini siapa yang mau menyimpulkan nih? Siapa yang mau menyimpulkan nih? Oke, silahkan Lani bisa menyimpulkan ke pembelajaran hari ini. Berdasarkan materi yang saya pelajari pada pagi hari ini, puji syukur saya bisa memahami materi tentang komponen di mana komponen tersebut, komponen abiotik dan biotik saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian saya juga memahami tentang bagaimana proses aliran energi dalam ekosistem seperti rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Keduanya terjadi proses makan dan dimakan serta perpindahan energi dari makhluk hidup, produsen ke konsumen 1, 2, 3, dan puncak. Dan saya juga memahami tentang piramida ekologi yang terdiri dari piramida jumlah, energi, biomasa, dan daur biogeokimia. Oke, kita kasih plus untuk Lani. Terima kasih Lani ya. Jadi luar biasa. Hari ini dia bisa menyimpulkan bahwa semua materinya bisa dipahami gitu ya. Oke, baik. Berikutnya kita merefleksi ya. Jadi nanti Ibu akan bagikan nih ada refleksi perasaan kalian ya. Untuk pembelajaran hari ini, jadi ada beberapa emoticon. Nanti kalian pilih, kemudian nanti kalian menuliskan apa yang kalian pahami atau belum dipahami dari materi ini. Kemudian apa hal yang menarik dan tidak menarik dari
diisi ya. Dan isi. Oke, bagikan ya. Silakan diisi. Sudah diisi ya. Oke, baik. Ibu ingin tahu perasaan si ini Jevon. Ayo silakan Jevon. Bisa menunjukkan mungkin di depan, pulang ke depan menunjukkan yang mana sesuai dengan yang tadi sudah dituliskan. Iya, ditunjuk. Oke, berarti Jevon posisinya sekarang apa lagi? Bahagia gitu. Boleh dilanjut nih. Apa yang sudah dipahami atau belum dipahami dari materi ini, Jevon? Yang saya pahami bahwa setiap piramida itu setiap meningkat akan mentransfer energinya dari bawah ke atas. Jadi aliran gitu ya. Oke, sekarang apa hal yang menarik atau tidak menarik dari aktivitas yang sudah dilakukan? Menarik bahwa kita, saya mengira bahwa membuat apa? Cara membuat siklus yang biokimia saya kira sulit, ternyata cukup mudah jika dilakukan bersama. Oke, kita kasih aplaus untuk Jevon. Oke. Berikutnya, Ibu ingatkan ya, untuk kegiatan di minggu depan, mendata progres proyek miniatur daur biokimia, karena minggu depan kan kalian udah membuat nih. Jadi tolong alat dan bahannya itu kalian persiapkan dan harus dibawa ya. Dan jangan lupa untuk materi berikutnya di minggu depan kalian pahami tentang bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem atau disebut dengan simbiosis ya, macam-macamnya kalian pelajari. Oke. Baik, sebelum materi pembelajaran hari ini kita sudahi, kita selesai. Langkah baiknya Ketua kelas boleh memimpin berdoa dulu. Naomi, silakan bisa berdiri. Naomi, memimpin berdoa. Sebelum menutup pelajaran kali ini, silakan berdoa masing-masing sesuai kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Naomi ya. Terima kasih semuanya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian pahami mudah dan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kita ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.